Ya kita lanjut talin kita bab selanjutnya yang masih terkait contoh Rasulullah dalam sholat. Ada 3 keistimewaan yang didapatkan ketika seseorang sedang dekat dengan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, pengen doanya terkabul ya? Jelas kan? Dan ada 3 yang kita memohon bukan menjadi kabul tapi menjadi ajab. Ya, 1 yang ajab dulu. Dalam keadaan marah, Bapak jangan meminta. Setuju? Ya. Itu makbul tapi ajab. Ya. Kedua, jangan sedang melakukan maksiat. Ya. Disinilah letak ilmu. Dalam ritual yang paling dekat adalah waktu sujud, tapi sebaiknya jangan meminta, karena sujud itu letaknya adalah komunikasi Allah, kita dengarkan. Jadi kalau sujud kita benar, sudah sujud baru kita meminta. Letaknya pada 2 sholat, ya, 2 duduk, 2 ruku kemudian duduk. Topik pilih, watani, wajibnya boleh kita mah. Kalau skala prioritasnya penting, ya. Kan gini Pak, walaupun Allah tahu, kadang-kadang manusia itu sering mendikte Allah. Ya. Nah, nggak enak nih, Allah jangan-jangan nggak. Pokoknya ditegasin aja lah. Pokoknya gua mau kawin sama si fulanah katanya. Ditegasin juga kan. Padahal Allah Maha tahu, sebaiknya nggak usah. Baca aja itu dengan khusyuk. Ya. Tapi sujud, ya. Memang Nabi memerintahkan itu makomatnya beda Pak. Ya. Dijemput dengan tahajud. Tahajud itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Prakteknya duha. Prakteknya duha. Jadi tahajud kita melakukan pendekatan kepada Allah. Ya. Dengarkan ilham dari Allah. Prakteknya di duha. Memintanya di duha. Itu sebagai satu paket. Itu masa-masa dekat dengan Allah. Ini perlu disampaikan. Terus yang ketiga ada yang tahu nggak? Ini banyak yang nggak tahu. Jujur aja dong, sampaikan, banyak yang nggak tahu. Padahal ini yang banyak mahful. Waktu bapak-bapak, Iwan, Ahwat, ibu-ibu sakit. Coklat sama biru habis no. Coklat biru habis no. Merah kuning. Ya, dalam keadaan sakit, mungkin tinggi sakit ibu bapak, mungkin mendekati doanya dikabul. Jadi gini, maksudnya gini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sedang sakit, jangan minta doa orang lain. Kita yang nggak sakit justru harus minta doa sama orang yang sakit. Ngerti nggak nih? Lah itu ada di Quran loh. Misalnya bapak-bapak punya sakit kanker nih. Tuh, tolong doain gua lah, bayarin utang katanya. Kalau dia ikhlas, makbul tuh, didoain sama orang itu. Biasanya orang lagi, Aden sedang sakit, minta doa, berarti dia nggak berilmu. Jadi udah ngomong aja gitu, supaya keingetan. Gue sakit masih minta doa, utangnya mudah-mudahan utangnya selesai, gue juga sehat gitu kan. Makbul tuh. Kalau udah begini, ini bukan kata andong loh, kata hadis. Jadi kata Nabi, kalau antum ingin makbul, pergi ke rumah sakit, doanya. Temuin tuh orang-orang yang sakit parah tuh, Pak doain utang saya lunas Pak, gitu. Dani. Yang jomblo juga gitu. Udah ke rumah sakit aja, nggak ke ustadz, nggak ke ulama. Ini kan kata Quran. Setuju nggak ustadz nih? Tanya. Kan yang aneh-aneh aja. Udah kalau sakit bapak kuncinya apa? Jangan mengeluh, jangan merintih. Udah doa aja sama Allah. Ya Allah sembuhkan saya, yang lain nggak usah sembuh.
Orang lain sakit kita sembuh. Nah, itu doa yang nggak boleh kan? Doain yang lain, Pak. Doain kita cukup 1 kali, insya Allah sembuh. Dan itu kata Nabi. Jadi gimana tuh? Bapak-bapak berdoa aja minta sakit Pak, supaya doa bapak makbul. Ayo. Ya Allah jangan saya diberi sakit. Jadi sakit itu gimana Pak? Untuk siapa? Makrifat lah kita. Sakit itu untuk kita, supaya permohonan kita terkabul. Dan itu habis. Iya kan? Sakit itu ingat, ada cobaan, ada ajab, itu ilmunya. Nah, perhatiin dulu. Kalau sakitnya antum begadang itu ajab namanya. Kalau sakitnya itu antum mabok ajab namanya. Jangan berdoa, minta mati aja. Nah, kan gitu. Itu ilmunya. Ini gampang tuh. Tunjukkan nih. Yang antum sampaikan nggak perlu dalil, pasti kita terima kan? Iya kan? Jadi tahu-tahu kita sakit Pak, udah terkurung sama corona, boleh bapak-bapak berdoa, doain orang lain, dan kita kejar orang yang kena corona ini, bukan menjauh. Hai bro, lu kan corona mau mati, doain dong gue, supaya utang lunas, lu digetok loh. Bener nggak? Jadi yang orang yang paling dekat itu doanya makbul. Di antaranya saat sakit. Kedua, ini sampaikan rahasianya. Ketika kita infak, tahu infak? Infak beda dengan zakat, infak beda dengan sedekah. Harus ada perbedaannya. Infak itu biasanya besar, itu sangat dekat. Jadi kalau orang itu menginfakin benar-benar ikhlas, seorang murtad sekalipun dia menginfakin suatu tanah atau masjid, bapak deketin, bapak sudah menginfak, tolong doain saya dong. Sampai Pak, makbul orang itu makbul. Gitu. Dan ini tuntunan dari Nabi, ya. Di sholat itu karena lebih banyak ilmu untuk kebutuhan kita. Jangan sholat itu fakir gitu ya. Ya. Sebab kalau di sholat itu ada yang disebut keikhlasannya, tidak memerlukan sesuatu balasan. Ya. Udah duduk ya. Jadi ada 3 keistimewaan yang didapatkan ketika seseorang sedang dekat dengan Allah. Hal pertama adalah setiap apapun yang diharapkan kemudian disampaikan kepada Allah akan mudah dikabulkan. Andung pernah ketemu nih sama seorang yang meminta doa. Ya. Andung bilang justru dia yang doakan Andung karena dia lagi sakit. Ya. Dia minta doa karena dianggap Andung utama lagi sakit. Terbalik, enggak, justru kamu doain Andung. Begitu. Ya. Orang tersebut kaget mendengar jawaban itu. Karena orang tersebut sedang sakit, ya. Orang sedang sakit itu dekat dengan Allah menjelaskan apapun yang dimaksud tersebut adalah orang sakit tadi itu supaya paham. Karena doa orang yang sedang sakit lebih mudah terkabul daripada orang yang sehat. Allah berfirman, ketika aku sakit kenapa tidak kunjungi aku? Bayangin, itu semua. Itu Al-Quran. Betul nggak? Cari aja di Quran sendiri, kalau nggak di Al-Maidah kalau nggak salah itu ya. Ketika aku sakit, kenapa tidak kunjungi aku? Ya. Terus orang sakit itu tetap kena hukum taklifi, wajib sholat fardu, nggak bisa dihilangin. Ya. Yang tidak kena itu sholat itu yang kena dihukum begini ya, menggeser waktu boleh, menggeser waktu boleh orang yang sakit. Jamak hanya sakit, bapak tes ya dari hadis sama Quran. Jamak itu hanya diperuntukkan kepada orang sakit, nggak ada di perjalanan, nggak ada jam macet. Bapak ke Jakarta takut macet diduluin sholat asar. Ngaco ini. Nggak ada itu. Anu baca dalilnya sekarang ini. Anu jelasin ya.
Ketemu air udah tayamum, betul kan? Iya. Kapan mau jamaknya? Kecuali sakit. Orang sakit bisa nggak kena air kan? Ya, nggak bisa gerak kan? Maka jamak itu umumnya kena orang yang sakit. Itu sebabnya hikmah orang sakit itu sangat makbul, Pak. Sangat makbul. Toleransinya banyak. Kalau sakit itu memang cobaan, gitu ya. Tahu deh, orang yang sakit cobaan itu tahu deh. Nggak perlu dijelasin ya. Jadi jangan munaf ya. Bapak-bapak sakit, tanya diri bapak sendiri. Ini cobaan atau ini maksiat? Udah tahu deh, ya. Orang sakit itu sangat dekat, Pak. Mudah dikabul daripada orang yang sehat. Tadi firmannya tadi begitu. Ketika aku sakit, kenapa tidak kunjungi aku? Manusia bertanya, ya Allah, bagaimana Allah bisa sakit? Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Susah. Allah nggak mungkin sakit. Allah yang memberi sakit. Allah menjawab, ada seorang hambaku yang sedang sakit. Kalau kunjungi dia, aku Allah berada di situ. Itu firman. Ya. Jadi membuktikan bahwa hadis qudsi yang sahih ini Allah Subhanahu wa taala sangat dekat bersama orang yang sakit. Buktinya selain mudah dikabulkan doanya, orang yang sedang sakit juga akan dihapuskan dosanya. Penghapus dosa kan sakit. Iya kan? Nah, kemudian yang ketiga, dinaikkan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi ketika orang itu banyak melakukan ibadah saat sehat, banyak melakukan ibadah. Ada alasan, karena sakit ibadah berkurang. Ibadah kita berkurang, kualitasnya pun kurang. Dan kualitasnya pun berkurang kan, kalau sakit kan. Awalnya sholat berdiri, ketika sakit tidak bisa berdiri, berarti kualitas ibadah berkurang. Tapi kalau wudhu bisa berdiri, sholat kemudian duduk, ya nggak benar. Ya nggak benar. Ya. Dari hadis tadi Allah tetap mencatat ibadah orang yang sedang sakit seperti layaknya ketika dia sehat. Bahkan kualitasnya, bahkan nilai pahalanya lebih tinggi loh. Itulah keadaan di mana manusia sedang dekat dengan Allah kan. Iya kan? Jadi bapak sakit nggak boleh menggugurkan sholat loh. Bodoh itu. Syariat Islam dibangun di atas dasar ilmu. Pahami ini. Dan ilmu itu harus ditaklimi, tidak susah sebetulnya. Kemampuan orang yang dibebani ya, itu tidak berat, Pak. Harus ada ilmu, dibebannya ilmu. Sholat ada ilmunya. Doa pun ada ilmunya. Jadi tidak ada satupun beban syariat yang diwajibkan kepada seorang di luar kemampuan manusia, nggak ada. Bohong. Allah tahu itu. Allah kan menjelaskan hal ini di firman-Nya. Nggak ada agama Islam itu dibebani kepada kita itu menjadi berat. Tidak. Sekali lagi tidak. Justru memudahkan. Itu akidah ya. Makanya Allah berfirman, Al-Baqarah 286 dibaca Iban. Jadi untuk memperlingan, tolong baca doa ini ya. Kalau merasa berat kita beribadah, tolong baca surat ini. Tolong baca surat ini. Ini terkait ibadah, karena ibadah banyak masalah. Ibadah itu banyak, mau zakat takut miskin, mau sedekah baca doa, ayat ini, ya, betul kan? Nah, tolong dibaca. La yuqalibullahu. لا يكلف الله
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami kepada beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Bapak-bapak sebaiknya ini dipakai menjadi kewajiban Pak, ini Quran. Syaratnya gini, terkait hukum sosial, solidaritas. Kalau kita berat, cemas dengan amanah, takut nggak ada biaya sekolah atau apa aja, tolong ya Pak ya, utang 40 kali tiap doanya ini. Dari Robana. Jangan yang aneh-aneh pakainya lah. Itu Quran loh. Dan kita udah jelas, ini bukan ijazah, ini udah perintah Allah. Mintalah dengan secara benar. Sampai Pak? Aduh nyesel juga, anda masih udah pada kaya semua nih. Bisa nggak nih? Putar aja 40 ini. Ya. Jangan pakai ajaran Torekot ya, Torekot itu lain lagi ya. Ayat 7 itu beda. Ini terkait amanah, terkait solidaritas kita, ya. Kan jelas di sini kan, ya Rabb kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa. Kita kan sering lupa apabila kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Hebat nggak ayat ini Pak? Renungkan tuh. Ya Rabb kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Betul kan? Terkait amanah, hukum sosial, maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami, Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir, orang yang jahil. Lengkap nggak itu ayat? Awali dari Robana itu aja pakai. Ini pakai ayat kursi, Yasin, sampai nangis. Salah jalan bro. Salah jalan, iya kan? Jomblo bisa. Gak ada duit bisa, beban amanah bisa. Masuk? Masuk. Dan ini Quran kan bukan hadis. Iya kan? Udah doa pakai itu aja. Nggak susah Islam itu. Cuman kita nggak mau menggali. Untuk kita bisa takwa pakai doa itu juga. Pakai aja itu. Ya Allah supaya kita bisa takwa. Gimana takwa itu? Bukan takut kepada Allah, terkait hukum sosial loh. Kalau takut kepada Allah masih egois kan? Ya kan? Nggak takut sama orang miskin kacau itu. Ya kan? Takwa. Orang yang sakit tidak sama dengan yang sehat ya. Semua harus berusaha melaksanakan kewajibannya menurut kemampuan masing-masing. Dengan ini, disitulah nampak keindahannya ajaran syariat dan kemudahannya. Ya. Di antara kewajiban yang paling agung yang harus dilakukan orang yang sakit adalah sholat fardu.
tolong pahami di fardu. Jangan sakit kita memohon di sunat. Fardu pahami dulu, jangan tinggalkan. Ya. Banyak sekali kaum muslimin yang kadang meninggalkan sholat dengan dalih sakit atau memaksakan diri, juga nggak boleh. Tapi fardu wajib. Tapi jangan memaksakan diri, juga nggak boleh. Dengan tata cara tentu yang sudah digariskan, ya, yang sudah ditentukan. Jangan dipaksakan kamu kalau sakit, ya, fardu dilakukan dengan orang yang sehat. Allah juga marah. Karena badan kita bukan milik kita. Iya kan? Akhirnya takutnya begini, memberatkan kita sholat. Ada efek psikologis loh. Bahkan merasakan hal itu sebagai beban yang menyusahkan, akhirnya gitu. Solusinya adalah kewajiban mengenal hukum-hukum dan tata cara sholat orang yang sakit juga ada aturannya. Sesuai petunjuk Rasulullah, bahkan ada ketetapan dari Quran. Allah berfirman langsung. Di antara hukum-hukum yang berhubungan dengan orang sakit dengan ibadah sholat adalah sebagai berikut. Dipahami satu-satu supaya antum berani gini, orang di masjid misalnya sakit bisa wudhu tapi bawa kursi, nggak boleh. Jelaskan dulu, jangan disepak kursinya. Iya. Nggak boleh itu. Kan banyak bawa-bawa di masjid, bahkan masjid tanahnya diain kursi lagi. Ini gimana fikirnya nih? Ini tegas-tegas aja nih, agak aneh orang itu. Jadi bawa besok kalau ada kursi tegas itu udah bawa pulang aja. Sekarang masih banyak melihat ada kursi di masjid. Tandanya pengurus masjid tidak belajar fikih itu. Itu aja. Oke, nggak boleh duduk di bawah kursi dari luar, nggak boleh. Dia duduk yang boleh. Ada hadisnya. Kalau nggak bisa diri duduk. Ada hadisnya. Ada Qurannya lagi. Siapa yang lihat di masjid ada kursi? Anda fatwakan ya, ambil kursinya. Ya. Satu, orang yang sakit tetap wajib sholat, terutama fardu di waktunya, karena waktu itu ada penyembuhan. Sekali lagi, justru orang sakit itulah yang harus tepat waktu. Ini bapak-bapak kalau jadi dokter, saranin, pas azan langsung keliling tuh orang yang sakit itu dari ujung tanduk semuanya. Waktu sholat kamu, jangan minum obat, bila perlu infus cabut supaya cepat mati. Kesel bener nih, nggak ada si dokter menentukan waktu sholat. Itu perkaranya. Ini bukan fikih tasawuf, ini fikih Rasulullah untuk menggampangkan dia sembuh. Iya kan? Maka jadi ulama juga lah dokter ini, ya. Waktunya itu penting. Ini diperintahkan Allah di firman At-Taqabun 64 suratnya 16 dibaca Iwan. Itu dasarnya firman Allah lagi. Orang yang sakit tolong perhatikan tepat waktu sholatnya. Ya, nggak bisa berdiri bawa kursi duduk di kursi, nggak ada hadisnya. Nggak bisa berdiri duduk. Nggak bisa duduk berbaring, kan gitu. Nah, itu hadisnya, itu ayatnya, ya. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن
شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengar serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dekat gini, apa fikihnya Pak? Ada keringanan di sholat secara orang sehat. Kedua, tepat waktu sholat. Kalau pengen sehat. Ketiga, infak bro. Infak, bukan sedekah, bukan zakat. Yang berlebih ada nggak di rumah Pak? Pengen sehat? Infak. Udah perlu. Gimana sih syarat infak? Tanya aja Ustadz lah. Pusing dong. Kadang-kadang kita berlebih mobil 2 kasihin 1 sehat tuh. Nah, wah gede banget. Infak memang gede-gede. Alah, gimana tuh? Nah, tapi kalau masih ada riba jangan diinfakkan pada dosa. Jangan kikir. Sakit biasanya sampili ya. Iya. Betul kan? Pengen sehat. Jadi solusi Islam itu aneh ya. Kadang-kadang minum obat nomor 3-in ya. Betul kan? Ini kan kata Allah. Nggak mungkin bohong deh. Nah, jangan-jangan minum obat jadi masalah. Karena kita ada yang paling prioritas nggak dilakukan. Tuh. Perintah Rasulullah di hadis juga. Hadisnya Imran. Pernah penyakit wasir menimpaku. Lalu aku bertanya kepada Nabi. Ini sahabat tanya ya. Tentang cara sholatnya. Maka beliau SAW menjawab. Sholatlah dengan berdiri. Apabila tidak mampu, duduklah. Dan bila tidak mampu, berbaringlah. Ada nggak suruh bawa bangku? Hadis riwayat Bukhari. Ada nggak? Ayo. Ada nggak suruh bawa bangku? Jadi yang mengada-ada bid'ah itu siapa? Orang yang ngerti ilmu. Ya. 2, apabila berat melakukan setiap sholat pada waktunya, maka diperbolehkan baginya untuk menjamak. Sampai Pak? Kalau nggak bisa tepat waktu, walau betul menyiapkan, kan ada ngerang Pak, ada blok gitu Pak. Ya seperti orang lain kan boleh dijamak, bukan hilang. Orang kan nggak boleh sholat kalau nggak sadar, nggak bisa. Pas sadar, dia harus menjamak yang tadi. Coba Pak, gini, kalau bapak-bapak di bius, tolong Pak, bius itu kena juga sholat fardu tapi dijamak. Paham ya? Paham ya? Praktekin gitu Pak. Doain dapat sakit semuanya. Kita ngerti jamak. Bukan di perjalanan jamak loh. Menggabung ya, jamak itu gabung antara sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, baik dengan jamak tadi maupun takhir. Udah tahu tuh kan? Nah, hal ini melihat kepada yang termudah baginya. Sedangkan sholat subuh maka tidak boleh dijamak karena pentingnya subuh. Kalau subuh diulang subuh, ya. Nah, karena waktunya terpisah dari sholat sebelum dan sesudahnya, itu pengertian subuh. Di antara dasar kebolehan ini adalah ada hadisnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW telah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah tanpa sebab takut dan hujan, tanpa ada takut dan hujan atau perjalanan nggak ada. Jadi kondisinya dalam keadaan sakit. Nah, Abu Hurairah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa beliau berbuat demikian? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, agar tidak menyusahkan umatnya. Dia praktekkan dari sakit. Jadi hadis riwayat Muslim 705 dulu Pak. Itu kan Anda sering keras benar. Di Jakarta sampai ada yang berantem nih dengan Kabah ya, menjamak ya, kasih tahu dia nggak boleh jamak, suruh berhenti Pak di rest area ya namanya kan, ngamuk orang. Aduh bingung nih. Jadi Pak ya,
Jadi dari hadis tadi Rasulullah membolehkan kita jamak sholat karena sakit, bukan karena raung, OTW. Nah, ada itu. Karena ada rasa berat pada fisik yang disebut masyaqah. Ya. Menyusahkan ke fisik, ya. Dan jelas sakit merupakan masyaqah. Ya. Kalau jalan-jalan kan nggak masyaqah, Pak. Bisa berhenti, Pak. Nah, itu kata Nabi ya. Jadi hal ini juga dikuatkan dengan menganalogikan orang sakit kepada orang yang terkena istihadah. Yang diperintahkan Nabi untuk mengakhirkan sholat zuhur dan mempercepat asar. Ya. Betul kan? Dan mengakhirkan maghrib dan mempercepat isya. Ketiga, orang yang sakit tidak boleh meninggalkan sholat wajib. Nggak boleh. Kalau kita tahu sakit itu sangat dekat dengan Allah, justru memperbanyak sholat wajib tepat waktu dalam segala kondisinya selama akalnya masih baik. Kalau akalnya tidak baik baru jamak. Itu hadis. Duduk ya, perkaranya tegas ya. Nah, ya. Jadi 4, orang sakit yang berat untuk mendatangi masjid berjamaah atau akan menambah atau memperlambat kesembuhannya bila sholat berjamaah di masjid, maka dibolehkan tidak sholat berjamaah atau berbat. Ya. Jadi itulah yang mesti dipahami ya. Ini tata cara orang sakit. Bapak pasti kena sakit kan? Karena orang hidup nggak pernah sakit kan? Kadang-kadang memperbaiki tubuh itu juga harus sakit, ya kan? Nggak percaya bapak. Makanya kalau nyebut saya nggak pernah sakit itu aneh. Tumbuh gigi aja sakit, ya kan? Tata caranya 1, diwajibkan atas orang sakit untuk sholat berdiri apabila mampu dan tidak dikhawatirkan sakitnya bertambah parah, hanya itu. Ya, karena berdiri dalam sholat hukumnya wajib secara rukun dan kalau paham justru menyehatkan. Nah, ini dipaksa sahabat diikat, kalau karena malah pari diikat dia. Hadisnya sahih ya, diwajibkan juga orang yang mampu berdiri walaupun dengan menggunakan tongkat bersandar di tembok berpegangan dengan tiang berdasarkan hadis Ummu Qais radhiyallahu anhu berbunyi begini. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika berusia lanjut dan lemah, maka beliau memasang tiang di tempat sholatnya untuk menjadi sandaran. Hadis riwayat Abu Daud As-Sahihah 319. Ya. Demikian juga orang yang bongkok, maka gaya kan gua diwajibkan berdiri walaupun keadaannya seperti orang ruku. Nabi, dia bongkok ini duduk, nggak bisa kalau diri. Bila perlu diikat kan gitu, Pak. Nah, ya. Diwajibkan berdiri atas seorang dalam segala caranya walaupun menyerupai orang ruku atau bersandar kepada tongkat, tembok, tiang maupun bersandar pada manusia. Ibadah tertinggi, Pak. Kalau bapak-bapak ada orang paham ilmu kemudian sholat nggak bisa berdiri, bapak-bapak nyumbangnya bapak pegangin, Pak. Walaupun bapak-bapak nggak bisa ruku, itu ibadah tertinggi, Pak. Ada nggak dilakukan, Pak? Bapak berani nggak orang yang duduk itu bapak angkat pelan-pelan, sopan sholat? Berani nggak? Mangang din paci, ada sakit itu, ngaco angkat ini, kau sholat gitu, panjang belum, dan duduk dan cukup itu, kan kelasnya, panjang Pak. Makanya mesti dijelasin, iya Kak. Hadisnya ada. Orang sakit yang tidak mampu berdiri maka melakukan sholat wajib dengan duduk. Titik. Dengan duduk. Berdasarkan hadis Imran bin Husain, ijma para ulama, sebetulnya udah banyak ulama menyampaikannya. Tidak mampu sholat berdiri maka dibolehkan sholat dengan duduk. Nggak ada kursi.
Duduk. Orang sakit yang dikhawatirkan akan menambah parah sakitnya atau memperlambat kesembuhan atau sangat susah berdiri diperbolehkan sholat dengan duduk. Yang benar adalah kesulitan. Duduk itu kalau berdiri sulit. Yang disebut masyaqah, membolehkan sholat dengan duduk. Apabila seorang merasa susah sholat berdiri, maka ia boleh sholat dengan duduk berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 285. Anu yang baca. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukumul lidata. Potongan dari surat Al-Baqarah. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Tapi tata krama nabinya tidak boleh bawa kursi. Itu namanya duduk di kursi. Duduk di bawah. Ya. Orang yang sakit apabila sholat dengan duduk sebaiknya duduk bersila. Bersila ke depan kaki. Bahkan dibolehkan meluncur. Bahkan dibolehkan menyandar. Sampai Pak? Hadis Aisyah radhiyallahu anha berbunyi, aku melihat Nabi SAW sholat dengan bersila dan bersandar. Apa? Apabila ruku, maka ruku dengan bersila, dengan mengukuhkan punggungnya, meletakkan tangannya di lututnya, karena ruku berposisi berdiri, ya, dibolehkan. Dalam keadaan demikian masih diwajibkan sujud di atas tanah dan berdasarkan keumuman hadis Ibnu Abbas. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 tulang dahi dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya, hidung, kedua telapak tangannya, 2 kaki dan ujung kedua telapak kaki. Pas kita nggak bisa ini nempel ke ini, tetap niatkan kita nempel. Duduk, muttafaq alaih. Bila tidak mampu juga maka yang meletakkan kedua telapak tangannya ke tanah dan menunduk untuk sujud. Bila juga tidak mampu maka hendaklah ia meletakkan tangannya lututnya menunduk kepalanya lebih rendah lagi pada ketika ruku. Bila tidak mampu juga niatkan ke bagian depan ini tetap nempel di tanah. Itu hadisnya. Jadi orang sakit yang tidak mampu melakukan sholat berdiri dan ruku dan duduk maka boleh melakukan dengan berbaring miring. Nggak mampu itu berbaring nih miring. Ya, boleh dengan miring ke kanan atau boleh ke kiri dengan menghadapkan wajah tetap ke arah kiblat. Boleh kiri, boleh kanan, nah, jangan satu posisi. Kalau yang luka sebelah sini gimana? Islam kan nggak susah. Karena luka tetap harus miring ke kanan, itu dipaksain, melepuh bisa Pak. Nah, tetap muka ngadep kiblat. Hal ini dilakukan dengan dasar sabda Rasulullah. Sholatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah, dan bila tidak mampu maka berbalinglah. Hadis riwayat Bukhari. Sampai Pak, itu yang perlu garis besar yang perlu sampaikan dari posisi kalau kita diuji, dicoba dengan sakit. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan gimana kita berdoa, mudah-mudahan kita bermanfaat. Justru kita sakit itulah kita doa kita yang paling banyak makbul. Baik dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an